Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kembali diberikan kenikmatan, kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk kembali beramal soleh dari hari ke hari, untuk bisa menjadi hamba Allah yang lebih taat dari hari ke hari. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para keluarga beliau juga, sahabat beliau dan umat yang istiqomah mengamalkan meniti jalan sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, sahabat asli, kembali di bincang berfaedah, masih dalam tema besar kita seputar The Miracle of Quran, tentang bagaimana kita melihat sisi Quran, atau kita melihat Al-Quran dari sisi keindahannya, keajaibannya, kemukjizatannya, ada dari sisi keserasian antara satu makna, pilihan kata, diksi dan lain sebagainya. Di pembahasan yang sebelumnya juga kita telah bahas tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memotret tentang hari akhir dengan berbagai macam gambaran atau menggambarkan bagaimana kondisi hari akhir yang itu tidak ada satupun yang sama atau berbeda dari satu ke yang lainnya. Alhamdulillah, bersama saya ada Ustadz Bambang Ridho yang masih bersama kita juga, setia bersama kita. Gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum juga selalu sehat. Alhamdulillah Ustadz. Ini musim mau berganti jadi ada rada-rada ini mungkin ya. Sebagian juga teman-teman semoga yang kurang fit disehatkan. Amin, amin. Ya Ustadz, ini masih dalam tema besar kita di The Miracle of Quran. Terakhir kan kita bahas tentang keserasian itu, Ustadz. Iya. Untuk pembahasan kali ini apa ada tema baru atau bagaimana, Ustadz? Insya Allah hari ini kita akan mencoba menggali sedikit gitu ya, tentang kisah dalam Al-Quran. Gitu. Bagaimana Al-Quran menuturkan kisah-kisah di dalamnya gitu ya. Yang kita tahu Quran itu kalau nggak salah 3/4-nya itu lebih kisah. Kisah, iya. Oh, berarti pasti menarik ini tentang bagaimana Quran bertutur dengan kisah-kisah di dalamnya. Iya. Silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ini pembahasan yang sebenarnya sangat menarik ya Ustaz ya. Tadi data yang antum sampaikan bahwa 3/4 Al-Quran itu kisah gitu kan. Karena yang pertama begini, kita harus tentu kita sepakat gitu ya bahwa Al-Quran ini kan kitab suci. Dia adalah pedoman, petunjuk gitu kan untuk seluruh umat manusia, yang tentunya ya petunjuk, pedoman dalam kehidupan di dunia ini gitu kan. Yang tentu kan finalnya atau tujuan akhir kita adalah akhirat gitu ya. Tentu surga lah yang kita harapkan gitu. Amin. Nah, tapi sekalipun kemudian kembali lagi ya, ini sebenarnya sering kita sampaikan lah dalam hampir setiap podcast kita ya, serial kita ini The Miracle of Al-Quran, bahwa sekalipun Al-Quran itu adalah pedoman, petunjuk, buku pedoman, buku petunjuk, tapi bukan berarti kemudian Al-Quran kering, kaku gitu ya. Tetapi Al-Quran itu memadukan antara petunjuk, pedoman dengan keindahan. Nah, ini penting. Itu selalu itu menjadi pakem lah, ciri khas ya. Bahkan bukan hanya Al-Quran, Islam seluruhnya, Islam secara komprehensif itu selalu ada unsur keindahan. Artinya Islam, Al-Quran itu kan memang tidak menegasikan, tidak menafikan keindahan gitu kan, unsur keindahan dalam segala hal gitu. Jelas. Tapi dia tetap pedoman. Iya. Iya kan jelas ya, Allah mengatakan innallaha jamil gitu kan. Allah itu maha indah wa yuhibbul jamal gitu kan, mencintai keindahan. Artinya prinsip keindahan dalam kehidupan ini itu memang diakomodir dan merupakan salah satu unsur yang memang dihargai, ada nilainya dalam Islam kan begitu. Jelaslah kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran saja beberapa kali disebutkan keindahan kan. Betul. Bahwa akhlak yang baik
itu selalu diserasikan, dipadukan dengan keindahan. Contohnya kan fasfahis safhal jamil, kan gitu kan. Sabrun jamil. Fasobrun jamil gitu. Bahkan untuk sesuatu yang akhlak atau adab yang sepertinya di situ ada sesuatu yang tidak mengenakkan gitu kan. Itu pun harus ada keindahan di situ. Contohnya wahjurhum hajran jamila kan begitu kan. Kan hajar itu kan artinya boykot, tinggalkan gitu. Tapi itu pun Allah mengatakan boykot, tinggalkanlah mereka dengan cara seindah mungkin kan begitu kan. Nah, ini yang akan kemudian kita akan mencoba kaji sedikit gitu ya, bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an yang sebenarnya kisah ini kan bukan menjadi tujuan akhir Al-Qur'an gitu ya. Tapi kisah adalah media atau sarana untuk menyampaikan nilai-nilai, petunjuk, pesan, pedoman untuk seluruh umat manusia kan begitu kan. Dalam bentuk kisah. Jadi kisah ini sebagai medianya. Nah, ketika Al-Qur'an menuturkan kisah, maka kemudian kisah itu tidak serta-merta kering, kaku gitu kan. Tetapi memang di situ diletakkan ada keindahan-keindahan dalam penuturannya gitu kan, yang nanti kita akan coba bahas sedikit gitu. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana keindahan penuturan Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an menuturkan kisah dengan indah gitu ya. Tentu kita kan harus memahami bahwa kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu kan temanya banyak sekali. Tema-tema yang memang dari tema-tema yang katakan berat sampai tema-tema yang ya bisa kita katakan ada sisi romantisnya gitu kan, ada sisi motivasinya, motivasi diri gitu kan, atau yang lain-lainnya beragam lah gitu ya. Jadi layernya tuh dari yang ya katakan paling bawah sampai yang paling atas gitu kan, dari yang sifatnya untuk kita pribadi gitu kan, diri sendiri, ataupun untuk yang keumatan kan begitu kan. Kisah itu temanya begitu. Contohnya aja misalnya ini yang beberapa tema-tema yang memang penting gitu ya, tema-tema besar dalam Al-Qur'an. Bahwa kisah dalam Al-Qur'an itu dituturkan salah satunya dengan tujuan atau temanya untuk itsbat risalah atau wahyu gitu, untuk membuktikan kebenaran wahyu dan risalah. Bahwa kalau kemudian dulu orang-orang Quraisy memframing Al-Qur'an itu sebagai asatirul awalin itu kan, hanya dongeng belaka lah gitu. Di waktu yang bersamaan orang-orang Quraisy kemudian memframing bahwa Muhammad itu, Al-Qur'an itu yang dibawa Muhammad itu jeplak gitu kan. Artinya ini memang Muhammad memang belajar, dapat dari orang, kemudian dituturkan ulang kan begitu kan. Plagiasi lah gitu kan. Ya intinya mereka ini pengen memposisikan Al-Qur'an itu sebagai kitab biasa, produk manusia begitu kan. Dibilang syair dan lain-lain kan begitu. Tapi kan kemudian sebenarnya dengan bukti bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an ini sangat banyak, kemudian kisah-kisah umat terdahulu gitu kan, yang sepertinya dengan kuantitas jumlah yang sebanyak itu, sedetil itu, bukan karangan Muhammad ini mah. Nah iya, apalagi Quraisy itu kan tahu Muhammad tidak dari bisa dari kecil bagaimana kan begitu kan. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak pernah belajar kepada orang lain gitu kan, tidak pernah menganut Nasrani, tidak pernah belajar kepada Rabi Yahudi dan lain-lain kan gitu kan. Kalau ngarang tuh berkata terlalu sulit ya dikatakan mengarang itu. Tidak ada buktinya gitu kan. Tidak ada bukti yang yang mungkin sedikit pun bisa dibawakan gitu kan. Nah, itu kan keberadaan kisah-kisah itu kan membuktikan hal itu kan gitu. Apalagi mungkin ini ini. Ketika kisah-kisah atau ayat-ayat Quran yang berisi kisah dipadu-padankan dengan pemahaman
Nasrani ketika itu. Nah, Ya Allah, ini kok sama dengan yang di kitab kita gitu kan? menjadi pembuktian kan. Pembuktian, iya iya. Termasuk contohnya itu Ustaz, ketika Rasulullah kemudian mendapat penolakan yang sangat keras dari Taif gitu kan. Betul. Saat berdakwah pulang ketemu Adas. Adas, Kamu dari mana? Ditanya gitu iya kan? dari Nainawa kalau nggak salah. Nainawa. Dari Nainawa. Wah, itu ada saudara saya Yunus di situ. Iya kan? Hah? Yunus gitu kan. Kamu tahu dari mana? Nah, itu kan nyambung di situ. Kemudian Rasulullah kan menceritakan Yunus Iya, itu betul. seperti apa. Sehingga kemudian oh iya ya. Betul betul. Kan pada akhirnya kan si Adas ini kan masuk Islam. Masuk Islam. Karena ya tadi karena dia tahu memang akan Ini ada bukan orang dia sembarangan. sembarangan kan begitu kan. Itu kan sebagai bukti. Nah, tema-tema lain yang dibahas dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu kan contohnya bahwa agama seluruh para nabi itu atau ajaran atau risalah semua nabi dan rasul itu kan memang dari sumber yang sama, artinya dari Allah kan begitu kan. Beberapa kali kan Allah selalu menceritakan ketika menceritakan tentang para nabi gitu ya, walaqad ataina Musa wa Harun, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa dan Harun. Itu kan artinya wah sumbernya dari Allah. Apa yang jadi ajaran Musa, ajaran Harun sumbernya dari Allah. Di tempat lain nanti Allah juga mengatakan hal-hal yang mirip, walaqad ataina Ibrahim, ataina Luqman gitu-gitu ya. Kan gitu ya. Itu kan artinya memang sumbernya itu satu, ajaran para nabi ini. Nah, kemudian tema lain bahwa inti ajaran setiap para nabi dan rasul itu juga sama, tauhid kan begitu kan. Mengesahkan Allah. Itu kan sering sekali disebutkan oleh Allah dalam kisah-kisah para nabi dan rasul gitu kan. Ani'budullah, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bahkan redaksinya tuh sama gitu ya. Hampir setiap hurufnya itu pasti sama gitu kan. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin. Hampir seluruh para nabi itu diceritakan oleh Allah begitu. Nah, ini artinya memang jelas bahwa kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an bukan hanya sekedar kisah yang kita kemudian cuman sekedar membacanya, atau kemudian setelah kita membaca kisah, oh kita hanya sekedar tahu di zaman dulu terjadi peristiwa A, B, C, D kan gitu. Tetapi justru sebenarnya kan kisah-kisah ini memiliki tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Contohnya aja kisahnya Fir'aun, bagaimana perilaku Fir'aun terhadap rakyatnya kan. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh kan begitu kan. Bahwa Fir'aun itu nakut-nakutin. Bukan hanya sekedar nakut-nakutin gitu kan, diktator, intimidatif kan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian fa'ata'uh. Iya. Mungkin mau nggak mau taat. Iya kan, udah pada depresi lah ininya para masyarakatnya Fir'aun gitu kan. Daripada menentang kemudian daripada menentang, mengkritik kemudian mati, hidup jadi susah gitu kan. Udahlah taat aja kan. Itu kan merusak mental gitu kan. Merusak mental, merusak pola pikir, merusak banyak hal lah. Nah, kemudian kan Allah itu bukan hanya sekedar menghukumi Fir'aun sebagai pelaku utama yang memberikan pengaruh buruk gitu ya. Kaumnya juga kemudian kan mendapatkan penilaian buruk juga dari Allah gitu kan. Innahum kanu qauman fasikin kan begitu kan, bahwa dapat labelingnya. Dapat labeling juga. Ini kan kemudian bisa jadi pelajaran untuk keadaan kita hari ini. Sangat relate lah. Bukan kemudian sejarah itu berulang, tetapi kemudian polanya itu yang sebenarnya kita berulang kan gitu kan. Nah, makanya sekali lagi tema-tema Al-Qur'an ini sangat banyak sekali gitu ya, dari yang katakan biasa sampai yang keumatan besar gitu kan. Nah, kemudian Al-Qur'an itu
dalam menuturkan kisah-kisahnya, tentu jelas kisah-kisah itu kan karena dia kemudian berposisi atau memiliki tugas untuk menyampaikan nilai-nilai agama atau nilai-nilai Islam, gitu kan. Maka mau tidak mau memang dalam penuturan kisah di Al-Quran itu tidak seperti penuturan ya katakan novel yang memang detail dan utuh gitu loh, dari A sampai Z-nya gitu dituturkan. Ya kalau begitu mah Al-Quran jadi buku dongeng dong. Iya kan, jadi novel gitu kan. Sehingga kan memang salah satu ciri-ciri atau bukan ciri-ciri ya, sifat penuturan kisah dalam Al-Quran itu misalnya begini, satu kisah karena dia memiliki banyak sekali pelajaran, banyak sekali nilai yang perlu disampaikan atau perlu diketahui oleh banyak manusia, dan kemudian banyak tema-temanya gitu. Satu kisah aja temanya banyak gitu. Maka kemudian bisa jadi atau bukan bisa jadi, memang gitu ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu biasanya terpotong-potong gitu. Tidak kisah Nabi Musa kali. Kisah Nabi Musa kan paling banyak tuh kan. Iya, paling banyak ya. Dan tentu pelajaran juga paling banyak gitu kan, sangat banyak sekali gitu. Sehingga kisah Nabi Musa itu terkadang dalam surat apa gitu kan, itu memang tidak utuh karena yang hanya dibutuhkan beberapa episode yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas di satu surat. Nanti kalau kita temukan di surat yang lain, mungkin ada pengulangan sedikit, tetapi tidak akan pengulangan secara full seperti surat yang sebelumnya. Tetapi nanti dia akan menonjolkan episode yang memang di situ ada beda gitu ya, yang memang nilai yang diinginkan yang sesuai dengan tema di surat yang lain, kan begitu. Begitu juga nanti kita akan temukan bahwa salah satu cara penuturan kisah dalam Al-Quran itu adalah bahwa kisah dalam Al-Quran itu kemudian terkadang diselipkan pesan-pesan moral gitu ya, atau pesan-pesan agamanya gitu loh, atau pesan-pesan pedomannya gitu kan, pesan-pesan petunjuk ya, antara di permulaan kisah atau di tengah kisah atau di gitu, atau di akhir gitu kan. Contohnya kan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, itu kan panjang. Di tengah-tengahnya itu ada pesannya sebenarnya. Walinaj'alaka ayatal linnas kan gitu. Itu kan pesan yang disempilkan gitu ya, atau berada di tengah-tengah kisah kan gitu kan. Nah, ini yang kita akan masuk ke dalam tema intinya gitu. Bagaimana penuturan kisah dalam Al-Quran itu tidak terlepas dari unsur keindahannya, dari unsur artistiknya. Di sini Sayyid Qutb mengatakan ada 4 unsur keindahan penuturan Al-Quran, yang sebenarnya 4 unsur ini adalah 4 unsur yang sebenarnya sering digunakan juga dalam penuturan kisah atau penuturan sinema gitu kan, di seni persinemaan modern kan begitu ya. Artinya gini, 4 unsur ini begini. Contohnya bahwa ketika Al-Quran menuturkan kisah itu memiliki banyak variasi untuk menuturkannya. Artinya begini, kisah itu kan dia ada intisari, gitu ya, ada intisari kisah, gitu ya. Kemudian ada kisah secara utuhnya dalam arti kronologisnya kan gitu kan, detailnya gitu. Nah, terkadang Allah itu menuturkan kisah intisarinya terlebih dahulu, baru kemudian menceritakan secara detailnya, kronologinya secara detail kan gitu. Contohnya adalah kisah Ashabul Kahfi gitu. Itu kalau kita perhatikan
kisah Ashabul Kahfi itu didahului dengan intisarinya dulu. Jadi intisari kisahnya itu apa? Intisari itu bukan yang saya maksud intisari sini bukan pelajaran ya. Ya. Bukan Tema pesan besar pelajaran. kali, tema besar. Tema ya? besarnya gitu ya. Oke. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsali ma labithu amada. Ya. Ini kan intisari ceritanya gitu ya. Baru naqussu alaika nabahum bil haqq. Iya kan? Ya. Oh. Jadi di awal Allah ingin memberitahu dulu, ini ada kisah yang mana ada sekelompok Anak muda, pemuda, ya. gitu kan. Mereka ini sedang Kejar, dikejar dicari lah. oleh pemimpin yang zalim, bahkan masyarakat yang zalim dengan sistemnya, dengan kemasifannya dan lain-lain. Kemudian dia ditidurkan, Iya. gitu kan. Kemudian dia dibangunkan lagi. Itu poin besarnya begitu. Iya. Baru kemudian di ayat-ayat yang berikutnya dijelaskan cukup agak detail, Iya. gitu kan. Berapa jumlahnya? Iya. Ini gimana kemudian ketika mereka masuk ke gua itu bagaimana ditidurkan. Antum pernah ke gua Ashabul Kahfi itu ya? Nah, itu dia. Di mana ya, itu? itu kan Bener gitu? Itu kan klaimnya gitu kan. Oh, oke. Kan memang kalau tidak salah ada beberapa klaim gitu kan, tempat-tempat Yang antum maksudnya di Yordan? itu yang di Yordan, di Aman gitu ya. Itu ya katanya sih diklaimnya begitu gitu. Gede saat guanya? Justru kecil. Justru kecil ya? Nah, itu dia, kecil di sini apakah karena sudah mengalami perubahan dan lain-lain gitu kan, wallahu alam gitu ya. Oke. Tapi ya intinya itu hanya sebatas klaim lah gitu. Iya, Masya Allah. Karena kalau kita perhatikan ini kan menariknya di kisah Ashabul Kahfi gitu ya. Kalau kita mau bedah sedikit lah gitu. Iya. Itu kan ini sisi salah satu sisi keindahannya juga sih. Bukan sisi keindahan ya. Ini menariknya Al-Qur'an bahwa sering sekali dalam Al-Qur'an itu cerita-cerita itu memang tidak ditampilkan identitas pelakunya. Identitas pelaku itu dalam arti namanya, ya mungkin usianya, berasal dari suku mana, daerahnya di mana, kan begitu kan. Iya. Tapi menariknya Allah tidak akan, karena memang ada satu identitas yang ternyata dimunculkan oleh Allah, walaupun memang kemudian identitas inilah yang menjadi kenapa diangkat oleh Allah, karena ini identitas yang ingin ditonjolkan sebagai pelajaran penting gitu. Apa itu, Ustaz? Itu fityahnya, Kepemudaannya dia. kepemudaan, identitas kepemudaan itu. Wa id awal fityatu ilal kahfi. Bahkan kan kemudian Sebut lagi innahum disebut lagi, fityatun amanu bi rabbihim. ditekankan gitu kan. Itu sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa wah, ini para pemuda itu jangan merasa terlalu muda untuk berkarya, bergerak gitu kan. Apalagi menentang kezaliman. Nah, ini kan kalau kita baca kezaliman ini bukan kezaliman yang biasa, dalam arti kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa gitu kan, sistematis, masif gitu kan. Kemudian ya memang ada sistem sosial yang zalim yang dibuat oleh penguasa tersebut gitu kan. Sehingga kemudian ini menariknya Allah mengangkat itu dia Anak muda. fityahnya itu kan gitu. Nah, atau terkadang Identitasnya disebut ya tadi. identitas yang disebutkan. Nah, terkadang Allah itu dalam menuturkan kisah dalam Al-Quran itu disebutkan di awal nilai pesan. Iya. Baru kemudian kronologi ceritanya kan begitu kan. Contohnya ketika Allah bercerita tentang kisah Fir'aun dan Musa gitu kan, tilka ayatul kitabil mubin, natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun, inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahsin. Itu kan Allah ingin memberikan pesan terlebih dahulu nih. Orang yang memiliki kekuasaan, kemudian sikap-sikapnya atau kebijakan-kebijakannya intimidatif gitu kan, cenderung suka menyiksa gitu kan, berlaku diktator dan lain-lain. Baru nanti kemudian sebutin kronologi ceritanya kan begitu. Nah,
Ini unsur yang pertama, yaitu bahwa dalam penuturan kisah yang biasanya memang kisah itu kan selalu ada tema besarnya apa atau intisarinya apa, ada pelajarannya apa. Itu kemudian ada variasi di mana Allah kemudian menceritakan, menuturkan intisari atau pesan nilainya dulu, baru detailnya gitu kan. Atau kemudian terkadang tidak didahului dengan intisari atau pesan nilai, tetapi kemudian langsung cerita aja. Langsung cerita. Contohnya kayak kisahnya Ibunda Maryam kan begitu. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunim. Itu kan Allah tidak memberikan poin apa dulu, poin besarnya seperti apa, pelajaran nilainya apa gitu, tapi langsung cerita saja kan begitu kan. Baru nanti kemudian di akhir gitu kan. Hikmahnya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Makana lillahi ayattakhidha min waladin subhanah, kan begitu kan. Itu kan pesan nilai besarnya kan begitu kan. Dan kalau kita kaitkan dengan pelajaran atau podcast kita yang lalu, Ustaz. Ini menarik nih, Ustaz. Kalau kisah Maryam kemarin sempat kita bahas gitu kan. Bahwa ini kan kita bagi dua gitu ya. Ada kronologis cerita dan kemudian ada nilai pesannya gitu kan. Itu kan menariknya Al-Qur'an itu yang belakang-belakangnya sering sama gitu. Rimanya itu sama. Nanti kalau dia udah sampai di intisarinya atau nilai pesannya itu kan berubah tuh. Ada yang ngebedain dulu, baru ntar ada lagi kan model gitu, baru. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Itu kan ya terus tuh. Ya. Sampai nanti kemudian ketika sampai di penuturan nilai dan pesan besar dari kisah tersebut, berubah tuh rimanya tuh. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Makana lillahi ayattakhidha min waladin subhanah, dan seterusnya gitu kan, jadi atau jadi gitu kan. Ini jadi menarik tuh. Artinya ada keserasian, ada keharmonisan. Masya Allah. Punya warna lah gitu kan. Nah, kemudian unsur yang kedua, unsur keindahan penuturan Al-Qur'an yang kedua yang disebutkan oleh Sayyid Qutb adalah tentang bagaimana Allah itu ketika menuturkan sebuah kisah, itu kan pasti dalam sebuah kisah ada tokohnya, gitu kan. Kemudian ada sisi-sisi atau ya bahasanya ada pergerakan kamera lah kalau kita nonton film kali ini gitu, ada angle gitu kan. Nah, itu sangat menarik. Terkadang sejak awal kisah itu dituturkan, tetapi kemudian belum terlihat nih tokohnya siapa, dan kemudian angle-nya seperti apa gitu kan. Angle-nya masih kayak seperti ditutup-tutupi gitu. Baru nanti di waktu tertentu, di titik tertentu dibuka. Contohnya kayak kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, gitu kan, Al-Abdus Saleh gitu kan. Ini kan diceritakan tuh. Ketemu sama Al-Abdus Saleh itu, kemudian Nabi Khidir gitu kan. Ini kenapa ketemu perahu dibolongin kan gitu kan. Itu kan kalau kita membaca kisah itu kan kemudian menjadi bertanya-tanya dan berkhayal-khayal, loh kenapa ini gitu kan. Ada angle yang memang belum bahkan itu syarat loh, Ustaz. Nah itu dia kan. Syaratnya Nabi Musa belajar sama ke Nabi Khidir. Nah gitu kan. Kita nggak boleh kan kalau ente nanya ini nggak ikut kan gitu kan. Akhirnya maafin sampai akhirnya terakhir ya udah ini yang bedain antara aneh dengan ente gitu kan. Nah itu kan. Baru kemudian dibuka angle-angle-nya gitu. Dijelasin amma safina, amma ini, nah, itu gitu kan. Itu kan menarik tuh. Gitu kan. Kita dibuat penasaran dulu. Gitu. Dan uniknya kemudian Al-Abdus Saleh ini kan kemudian tidak ditonjolkan juga. Artinya tidak dijelaskan secara real. Kalau angle-nya tadi dibuka, tapi kemudian kepahlawanan atau ketokohan orang ini kan tidak dibuka oleh Allah gitu kan.
Kenapa? Hikmahnya apa? Ya, hikmahnya memang karena yang ingin ditonjolkan Al-Quran itu kan justru memang pesannya, kan gitu kan. Bukan tokohnya. Bukan tokohnya. Sebagaimana tadi kisah Ashabul Kahfi kan begitu kan. Apa yang di-highlight nih oleh Quran gitu ya. Nah, kan begitu kan. Atau terkadang, ini menarik juga, Seth. Terkadang sejak awal tokoh dan angle-nya itu sudah dibuka dari awal. Contoh kisah siapa? Contohnya kayak kisahnya Ibunda Maryam. Oh iya, Iya kan? dari awal ya. Dari awal kan ini ada dua tokoh yang kemudian tidak ditutupi Kesebut malah ketokohannya. namanya kesebut langsung. Iya kan? Pas lagi kemudian Maryam didatangi oleh seseorang, tidak lama kemudian langsung dibuka kan? Iya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya kan begitu. Innama ana rasulu rabbiki gitu kan. Di ahaba laki gulaman zakiya. Aku ini adalah utusan dari Allah, dalam arti kan ar-ruhul amin kan begitu kan, Jibril kan begitu. Itu langsung dituturkan kan begitu. Ini jadi variasi yang sebenarnya kalau kita perhatikan sih, kalau kita asik, jadi menarik kan begitu kan. Atau emang kita bisa jadikan itu metodologi berkisah. Nah itu dia. Iya, Sat, ya? Iya kan? Metodologi. Jadi berkisah itu bukan selalu nggak melulu langsung kronologinya gitu ya. Tapi ada beberapa variasi dari beberapa varian dari yang tadi antum sebutkan itu di Quran ya. Benar. Ini jadi menarik sebenarnya kalau mungkin ya mungkin sudah ada kali Sat ya yang Apa tuh? membuat riset Kisah tentang Al-Qur'an gitu kan. Artinya kan ini kan Sayyid Qutb kan memberikan poin-poin besarnya gitu. Mungkin ada yang lebih mendetailkan lagi. Ya kalau sebenarnya gini, kalau kita ya kita mungkin rata-rata penonton kita gitu kan ya pernah nonton film lah setidaknya gitu kan. Alurnya ya. Atau ada yang suka nonton film gitu kan. Kita tuh nggak sadar kalau nonton film tuh kan, oh yang penting seru gitu kan, nyambung gitu. Padahal kan sebenarnya di situ ada teknik ini kan, teknik pengambilan gambar, ada teknik penuturan cerita, kisah kan begitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ada variasi atau ada bukan variasi sebenarnya, ada teknik potongan episode demi episode dalam satu kisah. Artinya begini, kan dalam contohnya ya, ketika Allah mengisahkan tentang kisahnya Nabi Yusuf gitu kan. Iya, Nabi Yusuf itu kan ya kalau sebagai manusia biasa kan panjang usianya kan. Betul. Apalagi dengan posisi dia sebagai seorang nabi dan rasul gitu kan. Itu kan artinya ya kalau diurutkan episode sangat ya beribu-ribu berapa gitu kan. Kalau di film kan berapa bisa episode tuh? Ya Allah, tersanjung aja dulu. Sampai 7 inian kan. Sampai 7 series gitu kan. Nah tapi kan kemudian kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, episode demi episode kisahnya Nabi Yusuf itu kan setidaknya kalau kata Sayyid Qutb ada 28 episode. 28 episode. Wih, dalam arti yang diangkat oleh Allah itu ada 28 episode tuh. Nah menariknya, ini kan episode-episode ini kalau kemudian ditampilkan dalam sebuah sinema, dalam sebuah film, itu kan pasti ada transisinya kan, dari satu episode ke episode lain gitu kan. Betul. Satu scene ke scene lain gitu kan. Transisi itu sangat itu memang dibutuhkan dalam arti kemudian bagaimana Al-Quran itu memotong satu scene dengan scene yang lain sehingga pas gitu loh. Ketika satu scene pindah ke scene yang lain itu orang-orang kemudian sampai berpikir atau ada kesempatan untuk menghayal, wah kayaknya ini nih gitu. Habis ini apa nih gitu kan. Dan ketika kemudian dicontohkan oleh Said Qutb kan begini, ketika Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir gitu ya, kemudian dia memegang khazainul ard gitu kan, ya bahasanya mungkin ya kayak menteri keuangannya gitu kan. Nah itu kan dan pada saat itu sedang paceklik gitu kan kisahnya. Kemudian bapaknya Nabi Yusuf yaitu Yakub mengutus anak-anaknya untuk minta bantuan. Datang ke Yusuf. Yusuf ternyata tahu kan di rombongan itu
ada adik kandungnya gitu kan, yang memang adik kandung ini ya tidak punya masa lalu dengan Yusuf gitu kan. Nah kan kemudian Yusuf kan mencari cara bagaimana agar saudara kandungnya ini untuk tetap bersama dia kan begitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada ada cerita berikutnya yang kemudian belum diceritakan, tapi untuk pindah ke scene berikutnya ini kemudian memberikan kesempatan untuk para pembaca gitu kan, untuk para penikmat kisah itu untuk menghayal-hayal apa nih habis ini gitu kan. Oh ternyata ada scene di mana ketika mereka rombongan itu bermusyawarah gitu kan, wah ini gimana nih. Yaudah deh nanti kita bilang aja ke bapak kita bahwasanya ini emang dia mencuri gitu kan. Dia ngada-ngadain lah, dia ada-adain. Gitu kan. Kemudian ini mau pindah scene lagi nih, gimana mereka kemudian berkata di depan bapaknya gitu kan. Baru di kemudian ada scene tentang bagaimana mereka mengadukan atau memberikan laporan bahwasanya ini ada salah satu anak bapak yang ditahan di Mesir kan begitu kan. Bapaknya nggak percaya dan lain-lain kan begitu kan. Terus kemudian pindah lagi scene-nya bagaimana kesedihan yang mendalam bagi seorang Yakub ketika ya sudah kehilangan Yusuf, kemudian kehilangan adiknya Yusuf yang memang itu menjadi dua anak yang ya paling taat, paling disayangi kan begitu kan. Nah itu transisi dari satu scene ke scene yang lain itu benar-benar smooth, benar-benar enak, benar-benar nikmat, memberikan kesempatan, memberikan ruangan untuk kita untuk bisa menghayal apa dulu, gitu kan. Menerka-nerka gitu. Ternyata oh ini gitu kan. Terjawab tuh terkaan-terkaan kita gitu kan. Tapi emang Yusuf itu kan, kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kan kisah yang paling baik ya, paling indah ya di Quran kan. Itu di awal aja Allah bilang nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Berarti kan mestinya sekalipun kisah Nabi Musa terbanyak, tapi kisah Nabi Yusuf itu yang terindah gitu, terbaik gitu loh. Nah itu apa Ustaz? Apa Said Qutb juga ngomong tentang keindahan itu atau apa alasannya gitu Ustaz? Saya tidak menemukan sih ya. Atau mungkin bisa kita temukan di ini kali ya, di di Fidhalil Quran ya. Di karya beliau itu ya. Yang lain, karya beliau lain mungkin beliau akan memberikan hikmah kenapa sih disebut ahsanul qasas gitu. Ini para pemirsa yang tahu mungkin bisa merujuk karena kan udah ada terjemahnya juga nih gitu. Kitab Fidhalil Quran ya. Gitu ya. Bisa nanti tulis di kolom komentar nih untuk bisa memberikan berfaedah ya. Faedah ya. Masya Allah. Ada apa lagi Ustaz tentang yang terakhir unsur keindahan dalam penuturan kisah dalam Al-Quran adalah bagaimana ini yang disebut oleh Said Qutb, ini adalah unsur yang beliau sangat tonjolkan dan ini yang kemudian sangat berkesan dan sangat kuat, dan memang ini yang ingin ditonjolkan sekali oleh Said Qutb dalam bukunya At-Taswir Al-Fani. Gitu. Yaitu unsur bagaimana Al-Quran mengilustrasikan beberapa part gitu ya, beberapa bagian dalam episode kisah-kisah yang dituturkan dalam Al-Quran sehingga kemudian memiliki warna, memiliki kehidupan, seakan-akan kemudian orang membaca tuh menjadi merasakan kayak bener-bener lagi nonton di depan langsung gitu loh. Kisah-kisah itu seperti hadir gitu. Kayak divisualisasikan. Bener-bener seperti divisualisasikan. Kan itu yang sering yang dari awal kita katakan bahwa ini loh mujizatnya Al-Quran. Ini kan cuman huruf-huruf doang nih. Iya, kenapa kayak bisa tapi kok tergambar? Seperti benar-benar hadir gitu kan. Benar-benar kayak ya bukan kayak 3D lagi, udah kayak 4D lagi gitu kan. Tapi ini kita akan bahas di pertemuan kita yang Masya Allah, di pending ya Mas Ridho nih, Masya Allah. Baik teman-teman, sebenarnya menarik banget nih, apalagi kita mau Ramadan Ustaz. Iya. Jadi Ramadan itu kan amalan unggulannya itu ya
interaksi kita dengan Quran. Ya. Semoga dengan tema-tema yang sudah kita bahas di serial The Miracle of Quran ini buat modal awal lah teman-teman atau kita juga bisa menyelami menyelami tatanan atau setiap bahasa atau kisah bahkan dalam Quran, terutama pembahasan kita kali ini nih tentang bagaimana Quran bertutur kisah, yang itu Masya Allah ana keingetan ayat akhir dalam surat Yusuf, Ustaz. Apa itu, Ustaz? Bahwa kisah itu faidahnya kisah kata dalam Quran Allah mengatakan makana hadithan yuftara walakin tasdiqal apa ya ayatnya gimana, makana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yuqin. Masyaallah. Jadi kisah-kisah di Quran ini bukan yang diada-ada, Ustaz. Itu udah dari Allah bilang kan, bukan sesuatu yang diada-ada. Makana haditsan yuftara, akan tetapi kata Allah tasdiq sebagai apa ya bahasanya? Pembuktian. Bukti kebenaran. Bukti kebenaran. Kemudian hudan, petunjuk. Liqaumi yuqinun, dan bagi orang-orang yang beriman, yakin gitu. Itu artinya Allah sendiri udah menyatakan itu ya, kisah-kisah di Quran itu bukan yang diada-ada, kisah cerita-cerita dongeng yang kayak siapa tuh Ustaz? An-Nadhr bin Haris ya. Itu kan. Dia rela ke Syam buat dapet dongeng-dongeng, terus dia bawa pulang ke Mekah untuk nyaingin cerita-cerita Quran. Nah, itulah. Baik, jazakallah khair Ustaz Bambang Ridho, insyaallah pembahasan kedepannya itu lebih menarik lagi insyaallah. Dan teman-teman sahabat asli dimanapun berada, ini menjadi modal awal kita untuk bisa bersama Quran lebih intens lagi. Tidak hanya membaca, meskipun membaca juga dapat pahala, tapi lebih ke memaknai, menyelami maknanya dan mentadaburi kisah-kisahnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk kita khususnya dan teman-teman sahabat asli seluruhnya. Aku lumat tasma'un, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berapa menit ya? 40 ada gak? 40?